Nah, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya semua? Udah lama banget kita nggak ngerjain soal matematika mengenai soal cerita. Nah, kali ini aku akan refresh sedikit mengenai materi yang sering kita temui di kelas 6 SD, yaitu materi satuan kuantitas. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke contoh soal. Nah, sebelum kita mengerjakan soalnya, terlebih dahulu kita harus tahu mengenai materi kuantitas ini. Jadi, satuan kuantitas adalah jumlah atau banyaknya barang dan juga benda. Nah, satuan ini umumnya itu digunakan untuk menyatakan banyaknya jumlah barang dan juga benda. Misalnya ya, saat ingin membeli telur, kita itu cenderung menggunakan satuan lusin daripada buah. Benar kan? Nah, kalau satuan lusin ini termasuk dalam salah satu satuan kuantitas, oke? Nah, di sini saya sudah berikan 3 contoh satuan kuantitas yang paling umum sering kita gunakan. Nah, salah satunya yang pertama adalah lusin. Nah, lusin ini sering kita gunakan apabila kita ingin membeli telur ya, teman-teman. Biasanya satu lusin itu adalah 12 buah. Nah, dan yang kedua adalah gross. Untuk gross sendiri biasanya kita gunakan apabila kita membeli sesuatu dalam ukuran yang banyak. Misalnya ya, seperti contoh membeli pulpen ataupun pensil. Nah, biasanya satu gross itu isinya adalah 144 buah, oke? Nah, selanjutnya yang paling sering kita gunakan juga itu adalah rim. Rim biasa kita gunakan untuk membeli sebuah kertas. Nah, biasa satu rim itu isinya adalah 500 lembar. Nah, kalau gitu kita langsung saja ke contoh soal. Untuk soal yang pertama adalah Satria merupakan mahasiswa tingkat akhir. Setiap hari ia menghabiskan 2 rim kertas untuk mencetak tugas akhirnya. Pertanyaannya adalah berapa lembar kertas yang dihabiskan Satria selama 9 hari? Nah, contoh soal yang kedua seperti ini. Di suatu toko kelantong menjual 9 lusin pensil, 7 lusin spidol, 60 buah ballpoint, dan 48 buah buku. Pertanyaannya adalah berapa lusin total barang yang ada dalam toko kelantong tersebut? Oke, sekarang kita ke penyelesaian. Pertama-tama kita tulis dulu soal nomor 1 agar nggak bingung ya. Oke, jadi soal nomor 1, Satria merupakan mahasiswa tingkat akhir di mana setiap hari ia menghabiskan 2 rim kertas untuk mencetak tugas akhirnya. Pertanyaannya adalah berapa lembar kertas yang dihabiskan Satria selama 9 hari? Nah, untuk jawabannya seperti ini. Ingat ya teman-teman, karena yang ditanyakan ini adalah satuan rim, maka kita harus mengubah semua satuan yang ada pada soal ini menjadi satuan rim terlebih dahulu. Nah, jadi gini ya, 2 rim dikali dengan 500 lembar, karena satu rim itu sama dengan 500 lembar. Sementara di sini, si Satria selalu menghabiskan 2 rim kertas untuk mencetak tugas akhirnya. Jadi kita kali dulu, 2 dikali dengan 500 sama dengan 1000 lembar. Oke, next. Sekarang kita tulis lagi. Jadi kertas yang dihabiskan selama 9 hari adalah, kita kali deh, 1000 lembar kertas kita kali dengan 9 hari. Hasilnya adalah 9000 lembar. Jadi jawabannya adalah kertas yang digunakan Satria selama 9 hari adalah 9000 lembar. Gimana, mudah kah? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Jadi di suatu toko kelantong di mana penjualnya menjual 9 lusin pensil, 7 lusin spidol, dan juga 60 buah ballpoint dan 48 buku. Berapa lusin total barang yang ada dalam toko kelantong tersebut? Jawabannya hampir sama dengan contoh soal yang pertama ya, di mana langkah awalnya itu kita harus ubah semua satuan menjadi lusin terlebih dahulu. Jadi karena pensilnya di sini sudah jelas ada 9 lusin, dan untuk spidolnya juga sudah jelas ya, ada 7 lusin. Selanjutnya adalah ballpoint. Karena ballpointnya adalah 60 buah, kita akan ubah menjadi lusin. Nah, caranya kita bagi deh. Jadi 60 buah dibagi dengan 12 buah. Kenapa 12 buah? Karena satu lusin isinya adalah 12 buah. Jadi 60 dibagi dengan 12 hasilnya adalah 5 lusin. Gimana, mudah kan? Selanjutnya kita ubah lagi jumlah 40 buah buku menjadi berapa lusin. Jadi sama dengan ballpoint tadi ya, 48 kita bagi dengan 12 buah.
Jadi 48 dibagi 12 hasilnya adalah 4 lusin. Nah, karena sudah kita ubah semua menjadi kesatuan lusin, selanjutnya kita total semua banyaknya barang yang sudah ada di dalam toko kelanton ini. Jadi kita tambah saja ya, langsung 9 ditambah 7, lalu kita tambah lagi 5, selanjutnya kita tambah dengan 4. Jadi totalnya adalah 25 lusin. Jadi jawaban dari soal nomor 2 ini yang dimana pertanyaannya adalah berapa lusin total barang yang ada dalam toko kelontong, itu jawabannya adalah 25 lusin. Gimana, mudah kan? Selanjutnya aku akan tantang kalian dengan challenge, yaitu contoh soal yang ada pada slide ini. Jadi berapa buah hasil dari 7 rim dikurang dengan 5 gross dan juga ditambah dengan 2 lusin. Silahkan tulis jawaban kalian pada kolom komentar. Oke, selamat belajar, merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.